Bongo? Dari mana kamu? Mbok kalau mau nyerang nanya dulu, jangan sudah nendang baru nanya. Untuk gigi saya sudah terlatih. Ya, saya kira tadi ada orang lain yang mengintip kita. Bawa apa kamu? Kok bunyi keok-keok? Itu lumayan tuan buat lawuh. Dapat dari mana kamu? Pinjem sama orang kampung, tapi orang kampungnya nggak tahu. Itu namanya nyolong. Aduh, pinjem nyolong. Pokoknya besok kamu harus bayar. Bayar dengan apa, tuan? Dengan gaji kamu. Makan rame-rame, gaji saya dipotong. Apa ngoh? Enggak. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya. Silakan. Saya tahu adik Angsa Dewa tidak pernah punya murid. Tapi jurus tongkatnya sama dengan yang Dinda miliki. Saya kira anak itu mempunyai guru yang kebetulan memiliki jurus tongkat yang sama dengan milik saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, anak muda itu juga menguasai Dasendriya. Dan yang paling mengerikan, dia memiliki ajian rengka gunung. Yang setahu saya itu hanya dimiliki oleh Dorgandini. Tapi setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati binatang, tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Pulap Dajaya. Saya kira Wira tidak perlu menghancurkan padepokan Jagasaksana. Tahan sedikit ya. Karena dengan tewasnya Mahaguru Labdajaya, itu artinya mereka sudah takluk. Dan itu juga cukup melambungkan namamu sebagai pendekar Linui. Tahan ya, Kang. Tapi jangan salah, Paman. Jurus sihir ilmu bayangan Suliwa cukup mempermalukan aku. Artinya, kehebatanku masih ada yang menyaingi. Itu kan cuma perasaanmu saja, Wirat. Buktinya, Bibi sendiri sangat kagum pada kehebatanmu yang hampir menyerap semua ilmu dari guru-guru kita. Tidak, Bibi, tidak. Aku belum puas kalau belum meremukkan Suliwa. Saya baru ingat, Wirat. Daerah Jagasaksana ini tidak terlalu jauh dari Malawapati. Sementara Suliwa adalah saudara seperguruan mereka. Sangat kebetulan mereka bergabung di Malwapati. Karena Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei, Biung tidak menguasai aci rengga gunung. Tapi aku punya. Iya. Tapi kita tidak perlu terburu-buru ke Malwapati, Wirat. Iya, Wirat. Kita nikmati dulu kemenanganmu hari ini ya.
Terima kasih. Terima kasih, Bi. Jangan dipaksakan, Kakang. Suliwa kan bilang, kalau bisa, 2-3 hari ini jangan digerakkan dulu. Sungguh, saya sudah tidak merasakan sakit, Tantri. Obat ramuan Suliwa benar-benar hebat. Siang itu memang saya merasakan seluruh kaki saya seperti terbakar. Tapi tadi malam, semua rasa sakit itu hilang. Saya sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan dengan Suda Wirat. Tapi harus mencari miang bambu dulu, Tantri. Atau bulu krawe? Iya. Saya sangat tertarik dengan pengalaman Suliwa melawan Durgandini di Sugalu. Sudah Wirat. Jangan-jangan mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Tuan. Tidak, tidak. Gua kita ada di sebelah sana. Tapi Kenapa, Tuan? saya khawatir. Jangan-jangan mereka ke Malapati. Oh ya, Ngoh. Kamu tahu tidak, kalau ke arah sana kemana? Memang bisa menuju Malapati, Tuan. Tapi agak melingkar. Ya sudah, ayo. Kita kembali ke goa. Yuk. Kijangnya ditinggal. Iya. Ayo. Aditya, Liwa, kamu itu jangan memaksakan diri untuk berjalan, Aditya. tapi rasa sakitnya sudah hilang sama sekali, Liwa. Ini kan hanya pengaruh ramuan obatku yang menghilangkan rasa nyeri, Aditya. Tulang-tulang kamu itu belum menyambung secara sempurna. Habis Kakang memaksa. Mungkin 1-2 sesi lagi baru sembuh. Ayo, Aditya. Iya, Liwa. Bongo, kijangnya bawa ya. Ya, sendiri. Iya, ayo. Malah nasib suruh bawa sendiri. Aditya, minum obat ini secara teratur, pagi dan malam. Kapan kayu-kayu ini bisa dilepas? Gatal sekali kakiku ini, Liwa. Dagingnya sudah, Ngoh. Sebentar lagi, Nini. Supaya otot pangkal pahamu itu tidak kaku. Iya, lemaskan. Kalau gatal, garuk dengan lidi saja. Sebelum jempol kakimu bisa digerakkan, jangan sekali-kali kamu buka kayu ini. Iya. Kalau kamu melanggar, ada 2 kemungkinan. Apa itu, Liwa? Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga kamu bisa pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, juga sumsumnya, kalau belum terbungkus dengan sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Kalau sampai di sini dipotong, habis semua. Bongo, Ya, Tuan. sudah siap belum? Sudah. Cepat bakar. Ya, Tuan. Tuan Aditya boleh makan daging ini apa tidak? Kenapa? Takut kalau dagingnya tarung sama obat Tuan yang diminum Tuan Aditya. Itu supaya jatahku bisa kamu ambil, Ngoh. Oh. Maksud saya,
Kalau Tuan Aditya tidak boleh makan daging, nanti saya carikan jamur dan... Sudah. Liwa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongoh pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar. Dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini tanpa ada yang mengganggu, kan enak. Apa yang kita inginkan sudah mendekati kenyataan. Semua para pendekar Empu Labda Jaya berhasil dilibas oleh Sudawirat. Lucunya, kalau Danala melaporkan semua kejadian di arena Jajak Kanuragan yang diselenggarakan Labdaka dengan kecemasan dan meminta kita untuk menangani si Wirat yang sangat ganas itu. Biar seluruh bumi Jawa ini menggigil ketakutan. Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma, siapa yang mampu menghadapi Aji Rengka Gunungko? Kamu tahu, Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan. Kalau tidak ada yang mengobatinya, dia sudah mati. Kita harus cari penginapan, Wirat. kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kutaraja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Kita harus membuat suatu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari? Atau sembunyi? Ayo. Ada apa, Kakang? Lihat, Kakang. Pintu gerbang terbuka. Dan tidak ada penjaga sama sekali. Ayo kita periksa. Ayo. Lihat. Ada musuh yang menyusup. Siapa? Saya Ki. Siapakah? Nggak tahu nih, mungkin prajurit ronda. Ada suara Cikri nih. Jangan ada yang tidak penting. Siapa? Saya Ki. Ayo cepat buka, Kang Ronda. Ada apa, Tuan? Sini. Kalian dengar. Ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan
sampai gerbang timur kota. Cepat! Kelihatannya mereka telah menemukan penjaga gerbang yang kita bunuh. Biarkan saja. Kalau mereka kemari, baru kita bertindak. Bagaimana laporan kalian? Ampun Gusti, kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan, Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di kota raja, terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan, langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma atau Gusti Pati Batik Madrim. Baik, Gusti. Itu pasti kedatongan. Iya, betul. Tapi, bagaimana cara masuknya? Kalau mau masuk, sangat gampang, Kakang. Gampang. Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun! Bangun! Siapa yang lempar? Tidak tahu. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Bisa ditangkap dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma. Kalian ditangkap. Jangan coba-coba melawan. Benar juga pendapat Bibi. Tangkap mereka.
Senopati menanyai mereka. Ayo jalan. Aku yakin ketika Pisahkan mereka. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Jangan digabung. Kalau aku keluar dari penjara ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Masuk. Ayo masuk. Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para senopati dan batik madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini, Bi. Kamu yakin mereka bukan penduduk Malawapati? kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Sepertinya mereka pendekar-pendekar tangguh. Baik, nanti aku ke sana. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti. Kelihatannya baru ada kejadian, Mo. Pak? Ki? Maaf, Pak. Mau kemana prajurit-prajurit itu? Saya tidak tahu, Kisanak. Kelihatannya sibuk sekali. Semalam ada pengacau masuk kota. Mereka membantai 4 orang penjaga pintu gerbang. Tapi katanya sudah tertangkap. Oh, selain kejadian itu apa? Pengacau itu menawan tetangga saya, mereka diikat. Lantas? Paginya mereka mau masuk ke Daton, tapi berhasil ditangkap. Ditangkap? Iya. Ditangkap? Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Jadi kalian yang telah membunuh penjaga gerbang kota. Kalau iya, kamu mau apa? Bukan aku, tapi hukum Malawapati yang akan mengadili kalian. Kalau kalian memang terbukti yang melakukan, kalian bisa dihukum mati. Kalian belum membuktikan kesalahan kami. Tapi tangan kami sudah diikat seperti ini. Padahal kami sudah di dalam kerangkeng. Seekor harimau pun akan dilepas kalau sudah di dalam kerangkeng. Apa begini hukum di negeri ini? Hah? Kalian telah mengacau regul Kedaton. Daerah yang sangat terlarang bagi siapapun untuk membuat keonaran. Prajurit Tuan yang memperlakukan kami sangat tidak sopan. Mereka mengejar-ngejar kami. Padahal kami tidak melakukan apapun. Ya,
Terpaksa kami harus melawan. Bohong, Tuan. Mereka melempar salah seorang penjaga dengan batu. Saya yakin merekalah yang membunuh penjaga gerbang. Ada penduduk yang melapor bahwa mereka masuk ke dalam rumahnya dan mengikat penduduk yang melapor itu di dalam rumahnya. Sementara mereka enak-enakan istirahat. Kalian tidak bisa mungkin lagi ke sana. Seret mereka ke hadapan Gusti Prabu Anglingdarma. Gusti Prabu, hamba sangat cemas kalau anak Nila Saroya itu yang telah membuat kekacauan di sini. Tampaknya dia sangat dendam kepada Gusti Prabu. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu rengka gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Dewa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya dan juga ajian rengka gunung, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya. Dia sudah sanggup membunuh Empu Labdajaya dari Jaga Saksana yang terkenal sangat dinuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharmayuda Dinda Prabu. Bagaimanapun dia dan juga gurunya Durgandini yang telah membunuh Guru Masura harus dilenyapkan. Iya. Pertama kali Durgandini. Baru yang lainnya. Ampun, Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di Regol Kedaton, Gusti. Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak? Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas.
Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan aji rengkah gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Aku masih bisa mengampunimu, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Tidak apa-apa. Raja Jahanam itu dan Suliwa harus mampus. Kali ini, dia atau aku. Wirat, jangan. Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wirat. Aku tidak takut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikanku. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian reka gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Iya. Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak.
Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Guru. Nyai. Guru. Wah, kutu nempel. Ada apa kamu di sini? Kebetulan saya ikut geladi kanuragan di Jagat Saksana. Dan kemudian bertemu adik saya Lokahita serta Sudawirat. Saya langsung bergabung. Karena saya memiliki dendam yang sama. Wah, ya. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengga Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa, kamu mengerti soal ajian Halimun itu? Itu ilmu yang paling pengecut, Nyai. Ilmu yang seenaknya bisa menyerang lawan, tapi takut dibalas. Aku punya kawan yang kebetulan menguasai ilmu itu. Apa perlu Sudawirat ngangsu Kaweru ke sana? Siapa? Aku menyebutnya Resi Abicaraka. Tukang sihir yang sangat hebat dan sangat kejam. Apa tidak terlalu memakan waktu, Kangsa? Abicara. Tergantung. Saya kira tidak akan lama, Durgandini. Aku sudah tidak sabar melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Angling Dharma. Sudawirat. Ya, Guru. Asal kamu tidak melupakan tujuan utamamu sebagai jago dari segala jago. Jangan sampai rasa penasaranmu malah membuat cita-cita besar itu menjadi layu sebelum sempat berkembang. Mengerti? Saya mengerti, Guru. Wirat. Iya, Guru. Sebagai seorang calon jago, kau harus tahu kapan harus meninggalkan gelanggang. Karena tujuan akhir adalah meraih kemenangan. Mundur untuk kembali merebut kemenangan adalah bukan perbuatan pengecut. Mengerti? Saya yakin Sudawirat masih akan terus mengancam keamanan Gusti Prabu. Dendamnya seperti elang kelaparan yang siap menukik dan menyergap mangsanya. Ilmu apa itu? Apa-apa? Rengga gunung. Ya. Rengga gunung miliknya Sudawirat itu apa sudah menyamai kehebatannya Durgandini, toh Tuan? Pelan-pelan. Iya, maaf, Tuan, maaf. Ya, dalam beberapa hal dia memang lebih hebat.
Mungkin karena tenaganya masih sangat kuat. Kalau melihat tubuh Empu Labdajaya sampai hancur seperti itu, aku yakin penguasaan tenaga dalamnya sangat hebat. Tapi menghadapi ilmu Tuhan itu, dia kelihatannya sudah keok kok. Keok? Iya, keok. Apanya itu? Kalah. Memang. Tapi pendekar berhati iblis itu akan melakukan apa saja untuk kemenangan, Ngoh. Sakit, Ngoh. Iya. Melihat sorot mata anak muda itu, aku yakin dia masih tetap ingin membunuh Gusti Prabu Angling Darma. Gusti Pati, saya menyesal tidak langsung membunuhnya waktu tertangkap di depan Regol Kedaton. Ampun, Gusti. Ada apa? Mereka mengacau di jalanan dekat pasar, Gusti. Saya kesana dulu, Gusti. Hati-hati. Dia memiliki ajian yang sangat mematikan. Baik, Gusti. Kandapati, sebaiknya kita juga ke sana. Iya. Murid Durganidi itu memang sangat berbahaya. Ayo. Kamu memang tidak tahu diri, Kisanak. Sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Lunca. Kamu pikir kami akan jerah atas kekalahan kami? Kali ini kamu akan menangis menghadapi keadaan yang sebenarnya. Siapkan ajian Rega Gunung.
Cepat bantu Bibi! Kamu ini luka dalam. Suliwa! Benar-benar kau lagi-lagi dia mampu menggagalkan ajaran Kak Gunung dengan miang bambu. Seluruh tubuhku gatal, Bi. Aku tidak tahan. Tahan, Wirat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Kenapa aku jadi lupa? Ayo, cepat lepaskan rambutmu dan gosokkan dengan keras di tempat yang gatal. Ayo, cepat. Paman Tabib, setelah selesai lamurkan di dadanya. Baik. Gusti Patih, bagaimana caranya membuyarkan pemusatan pikiran yang sangat diperlukan untuk menggunakan ajian rengga gunung? Itu kuncinya, Gusti Patih. Pertama-tama, saya pernah mencobanya dengan semut rangrang. Lalu dengan miang bambu tali atau serbuk rawi, Gusti Patih. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Liwa. Iya. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu Candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra Ditya Kembar? Hah? Seperti ilmu Halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Aku akan mencari cara menangkal miang bambu dan semut rangrang. Ya, aku semakin yakin. Sudah Wirat harus belajar kepada Resi Abicaraka. Itu yang tepat. Aku bisa mengantar dia ke gua buaya tidur. Abicaraka pasti dengan senang hati akan menerima Wirat sebagai muridnya. Karena dia pun mempunyai dendam kepada Angling Dharma. Kangsa, ada urusan apa dia dengan Angling Dharma? Saudara seperguruannya telah dibunuh oleh raja itu karena menimpakan Malwapati.
manusia bicaraka, kami akan datang. Masih sakit, Kakang? Saya sudah enakan, Tantri. Oh iya, Tantri. Saya ingat, guru mempunyai teman yang bisa membaca aksara Pali. Coba kamu ambil kitab pusaka itu. Siapa nama sahabat guru Kakang itu? Kalau tidak salah, Biku Upadita. Dia seorang biksu. Pasti bisa membaca tulisan Pali ini. Berarti kita mau ke sana, Kang? Iya. Saya sudah tidak sabar. Kaki saya sudah bisa diandalkan. Lihat, walau harus dengan bantuan tongkat. Asal tidak terlalu cepat. Ayo, Kang. Siapkan buntelan. Kita berangkat. Rodanalah, aku sudah menjauhi keduniaan. Aku ingin mendekati Sang Buddha. Carilah pendekar lain yang lebih mumpuni. Aku tidak mau lagi melumuri tanganku dengan darah. Kakang Upadita akan membiarkan angkara murka menguasai bumi. Bukankah menghancurkan kejahatan juga sebuah jalan kebaikan? Anak itu memiliki watak berkasaan, sementara kesaktiannya luar biasa. Mendengar ceritamu dan sikap Kang Sadewa yang diam saja, waktu kamu ceritakan kejadian di Jagat Saksana, jangan-jangan anak itu murid dia, murid Durgandini, Kilegawa, dan Gendrayana, yang selama ini mereka memang pendekar aliran hitam, yang dikenal ingin menguasai jagat kanuragan di bumi Jawa. Bisa jadi begitu. Ini akan semakin ruwet, Kakang. Jangan-jangan Empu Jaladara juga ikut ambil bagian. Saya yakin tidak. Dari dulu Jaladara tidak pernah mau melakukan keonaran. Meskipun dia cukup akrab dengan Kilegawa dan Gendrayana. Eyang, makanan sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu, Rodanalah, supaya pikiran kita bisa lebih jernih kembali. Ini cucu-cucuku, Chandrika Devi dan Ken Amarila. Ken Amaranila, Eyang. Eyang salah terus. Oh iya, pamanmu belum tentu suka makan sayur kacang merah dan lalap-lalapan. Mestinya... Tidak usah diistimewakan, Kakang. Saya biasa makan apa saja. Tapi kan membuat pepes jamur, Eyang. Paman Rodanalah pasti suka. Rasanya seperti daging. Iya, seperti daging. Ayo. Sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak pangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Sebaya kalian. Tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman. Kakang tidak memberi kesempatan mereka turun gunung.
Saya lebih mengharapkan ketiga anak titipan ini cepat mendapat jodoh. Sebab pada akhirnya, suratan seorang wanita tetaplah menjadi ibu. Tempat berlabuh bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun mereka pendekar atau keturunan pendekar. Kalau pelabuhan itu damai dan penuh cinta, maka keluarga itu pun akan menjadi damai dan tentram. Kakang tidak menginginkan mereka seperti Durgandini, pendekar yang sakti dan disegani di seluruh jagat persilatan. Durgandini adalah contoh wanita yang menyalahi suratannya. Seharusnya dia bisa bahagia sebagai istri Pangeran Suryapati. Tapi dia lebih memilih kekerasan. Kalian pernah berpikir, kenapa Sang Pencipta menjadikan wanita serba lembut? Karena mereka digariskan untuk mengimbangi kekerasan yang dimiliki kaum lelaki. Kalau begitu, Eyang menganggap kami makhluk lemah yang setiap saat harus dilindungi. Saya mampu melindungi diri sendiri, Eyang. Jangan salah paham, Ken. Lembut bukan berarti lemah. Tidak sedikit wanita yang jauh lebih tegar dari laki-laki. Meskipun badannya lebih lemah dari laki-laki. Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan anak? Tentu ada kehendak dewata di sana. Tapi kita berusaha menolak kenyataan itu. Kakang tadi bilang bahwa ayah dua dewi ini seorang pendekar. Iya. Ayah mereka bernama Lubdaka, adik seperguruan Ganggadara. Oh, ternyata dewi-dewi cantik ini putri seorang pendekar besar. Ayah kalian tewas dengan cara licik oleh ilmu sihir Empu Abicaraka. Kenapa Eyang tidak pernah menceritakan hal itu? Iya, kenapa Eyang? Eyang tidak mau membaluri hati kalian dengan dendam. Sepertinya ada suara orang di depan sana. Kang! Kalian telah memasuki halaman rumah kami tanpa izin. Sabar ini. Kami tidak melihat orang di sekitar sini. Hei, di sini ada rumah. Kalian bisa teriak minta izin, kan? Maafkan kami kalau kami bersalah. Mau apa kemari, hah? Kami mau bertemu dengan Paman Wiku. Ada urusan apa? Apa harus mengatakan kepada kalian kalau tujuan kami adalah urusan pribadi dengan Paman Wiku? Kamu pasti yang bernama Sudawirat. Dan kamu pasti... Bukan. Nini berdua salah paham. Nama saya Aditya. Dan ini... Saya calon istrinya. Nama saya Kalyana Tantri.
baik dengan Ganggadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Wiku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka menghancurkan keluarga ayahmu. Ibumu terbunuh secara mengenaskan, sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Udaka, Paman Guru, tolong selamatkan anak-anak saya. Kamu? Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati, Nyirati. Ayo. 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 Ayo ikut Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut biung. Ayo. Ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut biung. Nitya. Bopo. Istriku. Istriku. Mana kedua adikmu, Nitya? Bawa Eyang Wiku. Biarkan biungmu di sini. Tidak mau, saya mau ikut biung. Biar orang kampung yang akan mengurus penguburannya. Tidak mau, saya mau ikut biung. Kita harus segera pergi, Aditya. Penjahat itu mau membunuh Bopo dan semua adikmu. Tidak mau. Ayo. Ayo, Aditya. Saya mau ikut biung. Ayo. Tidak mau. Kedua anak itu kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila, Eyang? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai Laut Selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Ganggadara, beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami. Benar. Kalian bertiga putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku Ganggadara.
Adikku. Kakang, Ada apa? untung Kakang memang kakak kami. Kalau tidak, tadi Yundaken sudah naksir Kakang. Bohong Tantri. Nanti Kakang Aditya jadi gede rumangsang. Akhirnya tangan Dewata telah mempertemukan kita yang tercerai-berai. Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka harus sudah Kurodana, dimulai. jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar ini. Ini? Kita pusaka negeri atas awan.